wa hadza mirathun nabawiyyun min fi'lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kekeramatan seperti ini yaitu makanan sedikit bisa banyak. Makanan satu orang bisa dimakan 10 orang. Ini adalah warisan Nabi. Warisan yang berurusan dengan Nabi, yaitu termasuk perbuatan Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pernah sering begitu Rasulullah. Makanan sedikit bisa satu piring bisa dibuat puluhan orang, puluhan sahabat. Wa mithluhu ma waqa'a ala bi Abdillah at-Tawudiyyi annahu akhadha syuqqatan min qummasin wa masakaha tahta jambihi. Wa akhraja ad-darafaha lil Khayyadi wa qala khudh ma yakfi haula'il jama'ata. Termasuk sejenis itu, makanan sedikit bisa jadi banyak. Ini pakaian sedikit bisa banyak. Kain untuk satu orang hanya 2 meter, 2 meter setengah bisa jadi berpuluh-puluh meter. Bisa dibuat baju untuk orang banyak. Yaitu yang terjadi pada Imam Abu Abdillah At-Tawudi. Ceritanya begini, bahwa satu potong dari kain beliau ambil, kemudian beliau pegang satu potong itu di bawah lambungnya. Kemudian ujung kain yang satunya diberikan kepada penjahit. Kemudian Abu Abdullah berkata, ambillah sesuatu yang cukup, artinya ukuran yang cukup untuk mereka, untuk orang-orang santri-santri saya itu misalnya. Wa ma zala yafsilu anha, masya Allah. Dan si tukang jahit ini terus menerus dia memotong dari kain itu, nggak selesai-selesai, padahal kelihatannya hanya beberapa 4 meteran begitu, tapi dipotong jadi panjang lagi, dipotong lagi, tambah lagi. Jadi dipotong seperti bertumbuh lagi. Hatta qala al-khayyatu hadhihi syuqqatu ma tatimmu abadan wa ra'amaha min tahti wa qala tammat. Sampai-sampai si penjahit itu berkata pada Imam Abdullah At-Tawudi, ini sepotong kain ini tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai memotongnya, sebab bertumbuh, makin muncul yang tinggal 1 meter dipotong 1 meter, tumbuh lagi beberapa meter. Ini tak mungkin selesai ini Pak Kiai. Lalu dia lempar potongan kain itu dari bawahnya, kemudian sudah tamat, sudah selesai. Kata si tukang jahit, ada kesalnya begitu mungkin ya. Aminhum man yanqalibu launul wahidu alladzi fi sahnin wahidin anwa'an katsiratan min ad-dha'ami. Ada di antara para wali itu yang satu jenis makanan, yang ada di satu piring itu bisa berubah menjadi berbagai macam jenis. Dan ini misalnya dari gulai terus bisa berubah jadi rawon, bisa jadi rendang, bisa jadi sup, berbagai macam masakan. Satu masakan bisa menjadi beberapa masakan. Wa inda kulli wahidin minal hadirina ma yushtahi aklahu. Sedangkan masing-masing yang hadir di situ selera makannya sendiri-sendiri. Selera makannya berbeda dengan yang lainnya. Kama waqa'a dzalika li syuyukhi Abi Madyana, sebagaimana hal itu terjadi, kekeramatan seperti itu terjadi pada Syekh gurunya guru yaitu Abu Madyan radhiyallahu anhu bi ba'di siyahatihi, di salah satu perkelanaan beliau
annahu kharaja falaqiya rajulan famasya ma'ahu ghayra ba'idin. Ceritanya ialah bahwa Abu Madian keluar berkelana, kemudian beliau bertemu dengan seorang laki-laki, lalu beliau bersama laki-laki itu berjalan tidak jauh. Fadakhala inda ajuzin fi magharatin fihi kaitin tawilatin. Kemudian Syekh Abu Madian masuk ke rumah perempuan tua di suatu hutan. Ceritanya panjang ya, fi hikayatin tawilatin, ceritanya panjang, ambil intinya saja. Tsumma adda syekhu ila al-ajuzi akhiran nahari. Kemudian Syekh Abu Madian kembali ke rumah ibu tua itu di akhir siang, di hampir maghrib. Faqa'ada indaha, kemudian beliau duduk di sanding perempuan tua itu hatta wasala ibnun laha, sehingga datanglah putra ibu tua ini. Wassalamu ala syekhi, kemudian dia uluk salam kepada Syekh Abu Madian. Faqaddamatil ajuzu sifratan fiha sahnun khubzun. Kemudian si ibu tua ini menyuguhkan makanan, menyuguhkan sebuah makanan, meja makan yang di situ ada piring dan roti. Faqadah, kemudian Syekh Abu Madian duduk, wal fata yaqulani, dan anak muda putranya ibu tua ini sambil makan di piring itu. Faqala syekhu tamannaitu law kana hadza kadza. Lalu Syekh Abu Madian berkata, saya ingin makanan ini, menu ini jadi menu begini. Jadi ini kan misalnya rawon, saya ingin jadi gulai. Faqala fata bismillah ya sayyidana kul ma tamannaita. Lalu si anak muda ini berkata, bismillah, wahai Gusti, makanlah apa yang kamu inginkan. Ini sudah berganti jadi menu lain. Qala Abu Madianah radhiyallahu anhu, falam azal ataqassadu at-tamaniya wa huwa yaqulu maqalatul ula wa an ajidu mama tamannaituhu bi'ainihi. Jadi kata Abu Madian, saya terus harap keinginan saya niatkan. Semua keinginan saya niatkan. Ingin jadi masakan ini rasa ini. Si anak muda ini sama seperti tadi ngomongnya. Ya sudah, ini sudah berubah menu. Sedangkan saya merasakan rasa masakan yang saya inginkan. Semua yang saya inginkan, rasa itu, maka hidangan itu berubah menjadi rasa yang saya inginkan. Wa kana syabu saghiran la idhara lahu. Si anak muda ini adalah anak kecil yang masih belum berjenggot. Aminhum man yaj'alu ta'amahu wa syarbahu wa libasahu mu'allaqan fil hawa'i kama ittafaqa li ba'dihim lamma ihtaja ila al-ma'i fi as-sahra'i fa sami'a ala ra'sihi salsalatan farafa'a ra'sahu wa idza bi ka'sin mu'allaqatin bi silsilatin min dhahabin fa syariba wa tarakahu. Ada lagi di antara para wali itu yang makanan minumannya dan pakaiannya bergelantung di udara. Jadi makanannya bergelantung di atas udara. Sebagaimana itu kejadian itu terjadi pada seorang para wali itu ketika beliau itu membutuhkan air di padang Sahara yang jauh dari air. Lalu beliau mendengar suara di atas kepalanya, mendengar suara lonceng. Lalu beliau menoleh ke atas, ternyata ada gelas yang bergelantung di atas udara
dengan pakai rantai, ada rantai emas. Lalu beliau minum dan beliau biarkan itu minuman itu, beliau tinggalkan pergi. Aminhum man kana idza lam yajid illa ma'an ujajan aw zu'aqan in qala balahu hulwan azban furatan. Azban furatan. Ada di antara wali itu orang yang ketika yang dia dapatkan, yang ada di yang dia dapatkan, yang dia miliki itu hanya air asin. Air asir yang sangat asin, ya. Yang sangat pahit, yang ketir sekali rasanya air itu tiba-tiba menjadi air yang tawar, enak, manis. Qala Ibnu Arabi, syaribtuhu kadzalika min yadi Abdullah bin al-Ustadz al-Marwazi radhiyallahu anhu min khawasi ad-darabati syekhi syuyukhi Abi Madyana radhiyallahu anhu. Ibnu Arabi berkata, saya pernah minum air seperti itu, dari air asin berubah menjadi tawar. Itu pernah air itu di tangan Abdullah bin Ustadz Al-Marwazi radhiyallahu anhu, salah satu murid khusus santri spesialnya gurunya guru, yaitu Abu Madyan radhiyallahu anhu. Aminhum man yaqulu an ghairihi fayaqulu Zaidun an Amrin adha'aman wa Amrun ghaibun fayashba'u Amrun min dzalika ad-dha'ami wa huwa fi mawdhihi wa yajidu ad-dha'ma dzalika ad-dha'ami wa kana allazi akala. Ada lagi wali itu ya, keramatannya ini agak unik ini. Ya, ada yang makan mewakili orang lain. An-ghairi itu mewakili orang lain. Jadi Zaid misalnya yang makan, tetapi mewakili Amr. Zaid memakan makanan mau atas nama, diniatkan Amr. Sedangkan Amrnya itu tidak ada di sanding Zaid, tidak ada. Tetapi si Amr yang ada di kejauhan, yang ada di kejauhan sana, di daerah luar sana, merasakan kenyang dari makanan itu. Padahal si Amr ada di tempatnya, tidak di Zaid. Dan si Amr merasakan makanan itu, seakan-akan dia yang makan. Jadi Zaid makan nasi, tapi yang merasa kenyang Amr, begitu. Sebab oleh Zaid diniatkan Amr. Itu hebat ini ya, unik sekali ini. Wa qad ittafaqa hadza li Syekh Abi Muhammadin Al-Marwazi ma Abil Abbas Ibn Abi Marwana bi Ghurnadah. Kekeramatan model seperti ini pernah terjadi pada Haji Abi Muhammad Al-Marwazi bersama Abil Abbas bin Abi Marwan di Ghurnadah. Ghurnadah itu Granada ya. Granada di Spanyol sana. Spanyol masih Islam saat itu. Wa dzalika li'anna mithla hadzal 'arifi yajidu fi batinihi himmatadh dhahirul mudhahhar minal adnasi yujidu hallahu fihi fi nafsihi karamatan wa tashihan li maqamihi fa antil kal himmati yasduru ma dzukra. Kenapa terjadi seperti itu? Karena si Arif Billah, si wali ini di batinnya merasakan ada himmah, ada keinginan makanan yang suci, yang tersucikan dari kotoran-kotoran. Diwujudkan oleh Allah makanan itu di dalam jiwanya sebagai kekeramatan dari si wali ini dan sebagai membenarkan, meloloskan, mengesahkan derajat si wali ini. Maka karena punya keinginan seperti itulah muncullah apa yang tersebut di atas, yaitu muncullah makanan-makanan yang mewakili orang lain, sehingga yang tidak makan yang kenyang, yang makan tidak kenyang, sebab diniatkan untuk orang lain yang tidak makan itu.
Wa minhum man yartaqi ila al-ghidha ar-ruhaniyyi alladhi bihi baqa'un nafsi wa yughni 'anil ghidha'il jismaniyyi wa 'an mulahadatihi la qadra ma tabqa bihi dhatuhu id bi baqaiha yatamakkanu lahal ghidha'ur ruhani. Ada lagi di antara wali itu yang naik pangkat, naik derajatnya menjadi tinggi, menjadi makan dengan makanan rohani. Makanannya non materi. Makanan non materi yang dengan makanan rohani itu dia bisa bertahan hidup, bisa sehat. Dan dia tidak butuh anil ghidha'il jismani, tidak butuh makanan materi, makanan fisik, makanan yang asli, dan tidak butuh mengurus makanan-makanan fisik itu kecuali secukupnya untuk mempertahankan hidup itu. Jadi berminggu-minggu, misalnya 1 bulan nggak makan, sebab dapat makanan rohani, sehat seperti orang yang biasa makan biasa. Kenapa? Makanan dan air yang sebagai bertahan hidup itu harus ada, karena dengan makanan materi ini bisa melakukan makanan yang rohani itu. Jadi kausalitas masih tetap berlaku, tapi beda dengan kausalitas yang umumnya kita. Tidak, kalau kita kan enggak harus setiap hari makannya, minumnya setiap hari. Ini tidak, minum segelas 2 gelas ya. Itu untuk berminggu-minggu sudah tidak minum. Sebab dapat minuman rohani.